Apa yang membuat kekristenan berbeda? Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Kalian tahu teman-teman, what make Christianity different from any other concept of religion? Apa yang membedakan Kristen dari semua konsep agama yang ada? Setidaknya kita punya 3 hal utama yang paling beda antara kekristenan dan semua konsep ketuhanan atau agama yang ada. Kasih ini menjadi core dari kekristenan, inti dari kekristenan, di mana banyak ajaran yang mengajarkan untuk berperang, untuk menumpas orang-orang yang tidak mau ikut kepercayaannya, atau untuk membenci orang-orang yang lain yang berbeda, menjauhi dan sebagainya. Kekristenan datang dengan sebuah ajaran yang mind blowing dan upside down, kebalik total. Siapa yang nggak tahu quote terkenal Yesus, kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, kalau kau ditampar pipi kiri, beri pipi kanan, dan yang lain. Ini menjadi sebuah konsep ajaran yang sangat-sangat upside down, mind blowing. Dan ini menjadi perbedaan utama kekristenan dari any other concept di luar sana. Kasih. Tidak ada yang mengajarkan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau berdoa bagi mereka, saudaramu, teman-temanmu, orang terkasihmu, itu semua agama, semua kepercayaan mengajarkan seperti itu. Tapi berdoalah bagi mereka yang menyiksa kamu, yang membencimu, yang menganiayamu. Itu wow, itu sangat amat mind blowing dan tidak masuk akal kalau kita mau memikirkannya secara manusiawi dengan daging kita ini. Tapi itulah yang Yesus sebagai guru agung kekristenan ajarkan. Itu yang diajarkan, kasih. Perbedaan yang kedua yang sangat berbeda adalah semua agama poinnya adalah orang-orang berbondong-bondong mau mendekat dengan Tuhan, mau mencari Tuhan, mau datang kepada Tuhan dengan berbagai cara. Apapun cara mereka, beribadah, berdoa, bersedekah, berpuasa, menyiksa diri, atau apapun, you name it. Tapi itu semua tujuannya untuk mencari Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, hingga berjumpa dengan Tuhan. Tapi kekristenan, sekali lagi, once again, Christianity came with an upside down concept, a mind-blowing concept. Konsep yang terbalik, yaitu Tuhan yang datang menuju ciptaannya, Tuhan yang mendatangi umatnya, Tuhan yang mendatangi orang-orangnya, anak-anaknya. Dan kalau kalian, teman-teman, berkata ini hanya berbicara tentang saat Yesus datang ke dunia, no. Konsep ini sudah ada sejak kejadian, saat Tuhan Allah, bahkan saat Yesus jauh ribuan tahun sebelum jadi manusia. Itu sudah terjadi saat Adam and Eve fallen, saat Adam dan Eve jatuh dalam dosa. Mereka bersembunyi, mereka tidak berani mendatangi Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Allah yang mendatangi mereka. Tuhan Allah yang bertanya kepada mereka, ada apa? Tuhan Allah yang menawarkan sebuah solusi untuk mereka. Dan ini, solusi itu pun tergenapi saat Yesus datang ke bumi. Dan itu pun tetap konsep yang sama, Tuhan yang datang. Tuhan yang datang ke bumi, bukan manusia yang berjeli lelah mencari Tuhan, mau mendekat dengan Tuhan dengan berbagai cara yang mereka bisa, yang mereka mampu. Tapi tetap Tuhan itu transcendent, Tuhan sangat jauh, Tuhan sangat abstrak, tidak terdefinisikan. Tapi dalam kekristenan, sejak awal rencana Allah adalah Allah yang setia, adalah Allah yang tak pernah meninggalkan dan datang menuju umatnya, kepada umatnya. Itulah yang digenapi secara sempurna dalam diri Tuhan Yesus Kristus saat dia datang ke bumi ini menjadi manusia. Nah, yang ketiga, masih kesinambungan dari yang kedua tadi. Untuk apa Tuhan datang? Semua kepercayaan yang ada, jika berurusan dengan dosa, jika berurusan dengan ingin hidup kekal atau ingin kesempurnaan, surga, apapun namanya, you name it, itu semua
dilakukan dengan usaha, dengan perbuatanmu. Kalau kau berdosa, urusanmu untuk membersihkan itu. Kau yang harus bertobat, kau yang harus mati-matian berjuang sampai benar-benar tak bercela, suci dan sebagainya. Mau masuk surga, ya itu urusanmu. Silakan cari cara. Ini cara-caranya, ini listnya nih. Bersedekah, berbuat baik, berbuat amal, tidak berbuat jahat, sampai sempurna. Mau mencapai kesempurnaan, jauhkan diri dari dunia ini. Jangan makan, jangan minum, bersemedi, bertapa, dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kekristenan datang dengan konsep yang berbeda. Yesus membawa konsep yang berbeda. Dia tidak menyuruh do that, do this, do that, lakukan ini, lakukan itu. Dia datang ke dunia seperti poin kedua tadi, dan akhirnya dia melakukannya semua untuk umatnya, untuk anak-anaknya, untuk kita. Dia melakukan itu semua. Semua tuntutan untuk menjadi sempurna, untuk menjadi hidup kekal, untuk mendapatkan hidup kekal, sorga, untuk mencapai kesempurnaan. Semua tuntutan itu dipenuhi oleh Yesus, digenapi oleh Yesus. Dialah yang menggenapi seluruh hukum Taurat. Dia datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi menggenapinya dalam dirinya. Sehingga semua tuntutannya, konsekuensinya yang ada di dalam hukum Taurat telah digenapi olehnya. Jadi semua kepercayaan, semua agama berkata do this, do that, do this, do that, lakukan ini, itu, lakukan ini dan sebagainya, untuk masuk surga, untuk hidup kekal dan sebagainya. Tapi kekristenan, Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Saat dia disalib, dia berkata, sudah selesai. Semua yang perlu dilakukan dalam tuntutan hukum Taurat, dalam tuntutan kesempurnaan, tuntutan kehidupan kekal, semua dia melakukannya untuk kita, untuk manusia. Dan ini sangat berbeda. Kita yang berdosa, dia tebus. Kita yang berdosa, dia selamatkan dari dosa. Tuhan yang datang mengampuni kita yang berdosa ini, yang hina ini. Nah, itu tadi teman-teman 3 hal yang membedakan kekristenan dari semua konsep kepercayaan yang ada. 3 hal yang membuat kenapa Kristen itu berbeda. Karena Yesus itu berbeda. Apa yang dia bawa, apa yang dia ajarkan, apa yang dia nyatakan kepada kita. Hal yang sangat-sangat berbeda. Bahkan bukan cuma berbeda, tapi upside down, terbalik dari semua konsep aliran agama kepercayaan yang ada. Dan itu yang patut kita syukuri sebagai pengikut Kristus. Oke, kuharap kalian terberkati dan memperteguh iman kita semua. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.